Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devi Yulia, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan penghormatan di Piskarovskoye Memorial Cemetery, Saint Petersburg. Acara ini menjadi simbol solidaritas Indonesia terhadap rakyat Rusia yang menjadi korban dalam pengepungan Leningrad pada Perang Dunia Kedua. Presiden Prabowo tiba di Piskarovskoye Memorial pada Kamis 19 Juni 2025, didampingi delegasi resmi Indonesia. Di lokasi, Presiden disambut secara protokoler oleh pejabat tinggi Rusia dan diarahkan langsung menuju altar utama tempat prosesi peletakan karangan bunga dilangsungkan. Karangan bunga merah putih dibawa dua prajurit kehormatan Rusia dan disempurnakan penempatannya oleh Presiden Prabowo sendiri. Prosesi penghormatan berlangsung khidmat, diiringi tradisi 24 ketukan metronom, sebuah simbol keabadian bagi para korban. Pejabat Kemlu menyampaikan ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan rakyat Rusia, tetapi juga wujud solidaritas dan persahabatan antar bangsa dalam menghadapi luka sejarah. Piskarovskoye Memorial merupakan kompleks pemakaman massal terbesar di St. Petersburg, tempat peristirahatan lebih dari 470.000 warga sipil dan 50.000 tentara yang gugur selama pengepungan Nazi terhadap kota Leningrad. Turut mendampingi Presiden dalam upacara ini antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menhan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Dubes RI untuk Rusia, Jose Tavares. Upacara di Piskarovskoye Memorial menjadi penanda penting dalam diplomasi simbolik antara Indonesia dan Rusia, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan penghormatan sejarah dunia. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Blitar, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar, khususnya di tingkat puskesmas. Rabu pagi 19 Juni 2025, Wapres Gibran mengunjungi Puskesmas Sukorejo, Kota Blitar. Didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Blitar Saukul Muhibin, Wapres meninjau langsung berbagai tahapan layanan CKG, mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan gigi dan konsultasi kesehatan. Dalam keterangannya, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat tentang manfaat CKG. Ia juga mengingatkan agar pelayanan diberikan secara mudah, cepat, dan tanpa prosedur administrasi yang memberatkan. Gibran himbau agar literasi kepada masyarakat tentang CKG terus ditingkatkan. Program ini harus terasa langsung manfaatnya tanpa prosedur yang menyulitkan. Selain itu, Wapres juga menggarisbawahi pentingnya pencatatan data kesehatan masyarakat secara akurat untuk mendukung program nasional lain seperti penanggulangan stunting, germas, dan pencegahan penyakit kronis. Hartini, pasien, menyampaikan bahwa ia tahu dari media sosial. Sudah cek gigi, menurutnya programnya sudah bagus. Senang dong, kita kan dapat gratis, layanannya bagus. Tadi sudah cek gigi saya, bagus, rencananya bagus, programnya bagus, terus ditingkatkan. Program cek kesehatan gratis menjadi upaya nyata pemerintah memastikan masyarakat dari berbagai lapisan dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata. Kunjungan Wapres Gibran diharapkan mampu mendorong penguatan layanan serupa di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, pameran temporer yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kediri menghadirkan beragam koleksi peninggalan arkeologi dan etnografis khas daerah.
Pameran yang berlokasi di Jalan Totok Kerot, Desa Menang ini menjadi bagian dari persiapan pembukaan Museum Daerah Kediri. Berlangsung mulai tanggal 17 hingga 21 Juni 2025, pameran ini menampilkan dua kategori utama koleksi budaya Kediri, yaitu arkeologi dan etnografis. Untuk koleksi arkeologi, pengunjung dapat melihat berbagai batu andesit yang dibentuk menjadi arca, yoni, hingga prasasti kuno. Sementara untuk koleksi etnografis, pameran menampilkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Kediri seperti lukisan tradisional, foto-foto masa kolonial, seni jaranan, hingga topeng khas Kediri. Juan edukator mengatakan untuk koleksi pameran ini kita bagi menjadi dua bidang, pertama arkeologi, kedua etnografis. Tak hanya sekedar menampilkan benda-benda bersejarah, penyelenggara juga membuka ruang partisipasi publik melalui pemberian masukan demi pengembangan museum daerah di masa depan. Juan juga mengharapkan feedback dari mereka agar nantinya museum yang sudah dibangun tidak hanya menjadi salah satu landmark Kabupaten Kediri. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang edukatif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal Kediri yang selama ini tersembunyi dalam artefak dan seni tradisi. Antusiasme pengunjung diharapkan menjadi pemicu semangat pelestarian warisan budaya daerah secara berkelanjutan. Demikian laporan, Naufal Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa. Pemerintah Indonesia resmi menaikkan status kesiagaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran menjadi siaga 1. Langkah ini menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Iran dan Israel yang kini telah menelan ratusan korban jiwa. Kementerian Luar Negeri juga menyiapkan skenario evakuasi bagi ratusan WNI di wilayah tersebut. Dalam pernyataan resmi pada Kamis 19 Juni, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah intensitas serangan udara Israel ke sejumlah wilayah di Iran meningkat signifikan. Serangan dilaporkan menargetkan infrastruktur strategis dan kawasan sipil termasuk di sekitar ibu kota Teheran. Menlu Sugiono mengatakan bahwa saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di Kedutaan Besar RI di Teheran dari siaga 2 menjadi siaga 1. Sebanyak 380 warga negara Indonesia yang berada di Iran, terutama di Teheran dan beberapa kota lainnya, masuk dalam prioritas evakuasi. Pemerintah Indonesia kini berkoordinasi dengan negara-negara tetangga Iran untuk membuka jalur darat lintas perbatasan. Hal ini menjadi penting lantaran wilayah udara sipil Iran untuk sementara ditutup akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. Berkaitan dengan kondisi terkini di Iran, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan situasi yang terjadi hingga saat ini, di mana ada kurang lebih 380-an warga negara Indonesia yang ada di Iran, di Tehran dan beberapa kota lainnya yang di Iran, yang saya kira berada di dalam posisi yang tidak baik, ya, terancam karena serangan yang terus meningkat ini, di mana sejak 2 hari yang lalu sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Konflik bersenjata yang dipicu oleh serangan udara Israel sejak 13 Juni telah menewaskan lebih dari 220 orang di pihak Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan ke wilayah Israel yang menyebabkan puluhan korban jiwa di pihak seberang. Pemerintah Indonesia menegaskan keselamatan WNI adalah prioritas utama dan terus memantau perkembangan secara real-time. Masyarakat Indonesia yang memiliki keluarga di Iran dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kementerian Luar Negeri. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Masih di berita Nusantara, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur saat ini berstatus awas dan masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan bahwa ruang udara di wilayah Manggarai Barat, termasuk Labuan Bajo, tetap dalam kondisi aman dari paparan abu vulkanik. Berdasarkan pantauan satelit cuaca terkini dan data dari FAAC Darwin, serangan abu vulkanik akibat erupsi pada 17 Juni lalu terdeteksi telah bergerak menjauh ke arah Samudra Hindia bagian selatan. Ketinggian kolom abu sempat tercatat mencapai 10.000 kaki atau sekitar 3.000 meter. Namun, angin dominan ke arah barat menjauh dari Labuan Bajo. Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Maria Seran, mengatakan dengan pergerakan abu yang menuju selatan, maka ruang udara Manggarai Barat saat ini tidak terpapar abu vulkanik. Kondisi ini masih tergolong aman. Meski demikian, BMKG terus melakukan pemantauan secara intensif mengingat potensi erupsi susulan masih cukup tinggi. Jika arah angin berubah ke barat laut, wilayah Manggarai Barat bisa terdampak paparan abu. Karenanya, koordinasi antarinstansi termasuk PVMBG dan otoritas penerbangan dilakukan secara berkala. Sementara itu, Badan Geologi mencatat Gunung Lewotobi telah mengalami 6 kali erupsi dalam 2 hari terakhir, disertai aktivitas kegempaan vulkanik yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya suplai magma aktif dari perut bumi, sehingga warga di sekitar gunung dilarang keras beraktivitas dalam radius bahaya yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, dan Polri terus memperkuat mitigasi, termasuk menyiapkan jalur evakuasi dan logistik untuk pengungsian. BMKG dan Badan Geologi menghimbau masyarakat dan pelaku wisata untuk hanya mengacu pada informasi resmi dan tidak mudah percaya pada kabar simpang siur di media sosial. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, aksi demonstrasi supir truk di kawasan Ring Road Solo, Karanganyar yang berlangsung hari ini berubah ricuh dan memicu kecaman publik. Sebuah ambulans yang tengah menjalankan tugas menjemput pasien justru menjadi sasaran amuk massa. Dalam video amatir yang viral di media sosial, terlihat jelas sebuah ambulans dihentikan secara paksa oleh sekelompok peserta aksi. Beberapa dari mereka bahkan melompat ke bagian depan mobil dan menggedor-gedor kaca. Akibatnya, spion ambulans patah dan bodi kendaraan mengalami sejumlah kerusakan. Muhammad Fursan Ali, supir ambulans, mengatakan bahwa sudah bunyikan sirine, tapi tetap dihentikan setelah tahu ambulans kosong, mereka mulai menggedor. Fursan Ali, pengemudi ambulans yang menjadi korban, menyatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menjemput pasien dari Sragen menuju Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi, Solo. Karena jalur utama macet, akibat demo, ia mencoba jalur alternatif Ring Road, namun justru terjebak di titik konsentrasi massa. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan luas, terutama karena melibatkan gangguan terhadap layanan darurat yang seharusnya dilindungi semua pihak. Fursan berharap ada itikat baik dari pelaku untuk meminta maaf dan mengganti kerusakan kendaraan. Hingga berita ini disampaikan, pihak kepolisian masih menyelidiki insiden ini dan belum merilis identitas pelaku perusakan. Sementara itu, netizen ramai-ramai mengecam aksi tersebut dan menyerukan agar layanan darurat tidak dijadikan sasaran dalam demonstrasi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devi Yulia dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.